Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fauzi dengan NIM 20044111167 dari Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Sistem Informasi Geografis. Namun sebelum saya lanjut, apa sih definisi dari Sistem Informasi Geografis? Kita dahului dari sistem. Sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata ataupun abstrak, yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam istilah lain, istilah ini digunakan untuk mewakili pendekatan sistem yang digunakan dalam sistem informasi geografis, dengan lingkungan yang kompleks dan komponen yang terpisah-pisah. Sistem digunakan untuk mempermudah pemahaman dan penanganan yang terintegrasi. Teknologi komputer yang sangat dibutuhkan untuk pendekatan ini, jadi hampir semua sistem informasinya berdasarkan pada komputer. Adapun yang dimaksud dengan definisi informasi adalah informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dalam arti, informasi berasal dari pengolahan sejumlah data. Informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi memiliki setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi intelijen. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografi yang representatif, data tersebut mampu memberikan informasi dengan hanya mengklik mouse pada objek. Lalu, geografis adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Secara garis besar, geografi memiliki 3 ruang lingkup, yakni fisik, sosial, dan regional. Dalam istilah ini digunakan karena sistem informasi geografis dibangun secara berdasarkan pada geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataan di bumi. Simbol, warna, dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda-beda. Pada peta 2 dimensional saat ini, teknologi komputer telah mampu membantu proses pemetaan melalui pengembangan dari automatic kartografi pembuatan peta atau computer aided design atau bisa disingkat CAD. Lalu definisi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem basis data dengan kemampuan-kemampuan khusus untuk data yang terreferensi secara spasial atau koordinat. Geografis berikut sekumpulan operasi-operasi yang mengelola data tersebut. Sistem informasi geografis dibutuhkan karena untuk data spasial penanganannya sangat sulit, terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa, sehingga tidak ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. Dengan demikian, sistem informasi geografis mampu memberikan kemudahan-kemudahan seperti 1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. 2. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. 3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. 4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. 5. Kemampuan menukar gaya geospasial. 6. Penghematan waktu dan biaya. 7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Subsistem informasi geografis.
Sistem informasi geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subbagian, yaitu data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini bertanggung jawab dalam mengonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Data manajemen. Data manajemen subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Lalu ada pula data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG atau Sistem Informasi Geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Komponen Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis memiliki beberapa komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti hardware. Hardware ini sistem informasi geografis membutuhkan komputer untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Ukuran dari sistem komputerisasi itu bergantung pada tipe sistem informasi geografis itu sendiri. Sistem informasi geografis dengan skala yang kecil hanya membutuhkan PC atau bisa disebut personal komputer yang kecil untuk menjalankannya. Namun ketika sistem menjadi besar, dibutuhkan pula komputer yang lebih besar serta host untuk client machine yang mendukung penggunaan multi-user. Hardware yang digunakan dalam sistem informasi geografis ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya seperti RAM, hard disk, prosesor, maupun VGA card untuk komputer yang standalone maupun jaringan. Hal tersebut disebabkan data yang digunakan dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis, baik data vektor maupun data raster penyimpanannya, membutuhkan ruang yang besar dan dalam proses analisisnya membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang cepat. Selain itu, untuk mengubah peta ke dalam bentuk digital diperlukan hardware yang disebut digitizer. Software. Sebuah software sistem informasi geografis haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen software sistem informasi geografis adalah 1. Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. 3. Graphical User Interface atau bisa disebut GUI untuk memudahkan akses pada tool geografi sebagai inti dari sistem informasi geografis. Adalah software dari sistem informasi geografis itu sendiri yang menyediakan fungsi-fungsi untuk penyimpanan pengaturan, link, query, dan analisis data geografi. Data dalam sistem informasi geografis dibagi dalam dua bentuk, yakni geographical atau data spasial dan atribut atau data non-spasial. Data spasial adalah data yang terdiri atas lokasi eksplisit suatu geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat. Data atribut adalah gambaran data yang terdiri atas informasi yang relevan terhadap suatu lokasi, seperti kedalaman, ketinggian, dan lokasi penjualan, dan lain-lain yang bisa dihubungkan dengan lokasi tertentu dengan maksud untuk memberikan identifikasi seperti alamat, kode PIN, dan lain sebagainya. Sumber data spasial termasuk kertas, peta, diagram, dan scan suatu gambar atau bentuk digitalnya ke dalam sistem. File-file digital bisa diimpor dari CAD, misalnya AutoCAD, atau sistem grafik lainnya.
Koordinat suatu data dicatat menggunakan GPS receiver dan data dapat ditangkap melalui satelit imagery atau fotografi udara secara fundamental. Cara kerja SIG atau Sistem Informasi Geografis berdasarkan pada dua tipe data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Dalam mode vektor, informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinasi X, Y. Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat poin. Bentuk poligon seperti daerah penjualan disimpan sebagai pengulangan kondisi atau koordinat yang tertutup. Data raster terdiri atas sekumpulan piksel seperti data hasil scan maupun gambar atau image. Masing-masing piksel memiliki nilai tertentu yang bergantung pada bagaimana image tersebut ditangkap atau digambarkan. Sebagai contoh, pada image hasil pengindaran jarak jauh dari sebuah satelit, masing-masing piksel dipresentasikan sebagai energi cahaya yang dipantulkan dari posisi permukaan bumi. Pada image hasil scanning, masing-masing piksel mempresentasikan keterangan nilai yang berasosiasi dengan poin-poin tertentu pada image hasil scanning tersebut. Dalam sistem informasi geografis, setiap data geografis memiliki data tabulator yang berisi informasi spasial. Data tabulator tersebut dapat direlasikan oleh sistem informasi geografis dengan sumber data lain seperti basis data yang berada di luar tool sistem informasi geografis. Metode sistem informasi geografis didesain dan dikembangkan oleh manajemen data IT yang akan mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Pada beberapa organisasi, penggunaan SIG dapat dalam bentuk standar tersendiri untuk metode analisisnya. Jadi, metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dan untuk beberapa proyek sistem informasi geografis. Dan yang terakhir, manusia. Seperti sistem informasi lainnya, pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan sistem informasi untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini adalah pemakai sistem yang menggunakan SIG atau sistem informasi geografis untuk mencari solusi masalah spasial. Ada banyak orang yang dapat terlihat mereka merupakan orang yang telah mendapatkan pelatihan yang baik tentang sistem informasi geografis. Mungkin pada aplikasi spesifik sistem informasi geografis, seorang operator sistem yang bertanggung jawab dari hari ke hari terhadap performansi kerja suatu sistem. SIG supplier atau sistem informasi geografis supplier bertanggung jawab dalam penyediaan software pendukung dan update software terbaru dan metode perbaikan suatu sistem. Private company menyediakan data internal dari agen publik. Agen publik pada dasarnya adalah agen pemerintahan, menyediakan data dalam porsi yang besar suatu negara, dan pengembang aplikasi adalah pihak-pihak yang memberikan pelatihan sistem informasi geografis. Lalu, adapun manfaat sistem informasi geografis seperti untuk inventarisasi sumber daya alam. Dalam inventarisasi sumber daya alam ini meliputi manfaat dalam 1. Mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi alam. Lalu ada pula untuk pengawasan daerah bencana alam. Kemampuan sistem informasi geografis ini untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya 1. Memantau luas wilayah bencana alam. 2. Pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. 3. Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 4. Penentuan tingkat bahaya erosi. 5. Prediksi ketinggian banjir. 6. Prediksi tingkat kekeringan. Lalu dan untuk perencanaan wilayah dan kota.
Berikut ini manfaat dalam perencanaan wilayah dan kota. 1. Untuk sumber bidang daya seperti kesesuaian lahan pemukiman dan pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi analisis daerah rawan bencana. 2. Untuk perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang, wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, dan kawasan pemukiman, penataan sistem dan status pertahanan. 3. Untuk bidang manajemen atau secara prasarana suatu wilayah seperti manajemen, sistem informasi jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik. 4. Untuk bidang pariwisata seperti inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. 5. Untuk bidang transportasi seperti inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. 6. Untuk bidang sosial dan budaya seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan pada suatu kawasan, pendata dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan perkantoran. Lalu cara kerja sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat mempresentasikan dunia nyata real world di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Namun, sistem informasi geografis memiliki kekuatan dan fleksibilitas daripada lembaran peta kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata. Objek-objek yang dipresentasikan di atas peta disebut unsur berdasarkan lokasinya, yaitu unsur peta atau map features, contoh sungai, jembatan, gedung, dan jalan. Sistem informasi geografis menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut sebagai layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer ini akan membentuk suatu basis data sistem informasi geografis. Dengan demikian, perancangan basis merupakan hal yang esensial dalam sistem informasi geografis. Rancangan basis data akan menentukan efektivitas dalam efisiensi proses-proses masukan, pengolahan, dan keluaran sistem informasi geografis. Lalu, ada pula yang namanya kemampuan sistem informasi geografis. Adapun kemampuan sistem informasi geografis seperti memasukkan dan mengumpulkan data geografi, mengintegrasikan data, memperbaharui data, menyimpan data, memulihkan data, mempresentasikan data, memanipulasi data, dan juga dapat mengeluarkan data geografi dalam bentuk peta tematik, view dan layout, tabel, grafik atau chart, laporan atau report, dan lainnya dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Berikut ini merupakan beberapa kemampuan dari sistem informasi geografis berdasarkan beberapa aspek acuan. Yang pertama adalah aspek definisi. Secara eksplisit, kemampuan sistem informasi geografis juga dapat dilihat dari pengertian atau definisinya. Berikut adalah kemampuan sistem informasi geografis yang diambil dalam beberapa definisi sistem informasi geografis yang telah dituliskan di atas. Yaitu 1. Memasukkan dan mengumpulkan data geografi, spasial, dan atribut. 2. Mengintegrasikan data geografi, spasial, dan atribut. 3. Memeriksa dan mengupdate atau mengedit data geografi, spasial, dan atribut.
4. Menyimpan dan memanggil kembali data geografi, spasial, dan atribut. 5. Mempresentasikan atau menampilkan data geografi, spasial, dan atribut. Keenam, mengelola data geografi, spasial, dan atribut. 7. Memanipulasi data geografi, spasial, dan atribut. 8. Menganalisa data geografi, spasial, dan atribut. 9. Menghasilkan keluaran output data geografi dalam bentuk-bentuk peta, tematik, view, dan layout, tabel, grafik, chart, laporan report, dan lainnya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Kedua, aspek analisis. Kemampuan sistem informasi geografis dapat juga dikenal dari fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukannya. Secara umum, terdapat dua jenis analisis, yaitu fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut, basis atau bisa dibilang basis data atribut. Itu pun fungsi analisis tersebut terdiri dari operasi dasar sistem pengelolaan basis data, yaitu 1. Membuat basis data baru atau bisa disebut dengan create database. Yang kedua, menghapus basis data atau bahasa istilahnya adalah drop database. Yang ketiga, membuat tabel basis data atau bisa disebut juga sebagai create table. 4. Menghapus tabel basis data yaitu drop table. 5. Mengisi dan menyisipkan data record dalam tabel insert. 6. Membaca dan mencari data field atau record dari tabel basis data, seek, find, search, and retrieve. 7. Mengubah dan mengedit data yang terdapat dalam tabel basis data, update, ataupun edit. 8. Menghapus data dari tabel basis data. Dan yang terakhir 9. Membuat indeks untuk tabel basis data. Ya. Representasi grafis suatu objek. Dalam sistem informasi geografis, grafis suatu objek dapat dimasukkan dalam bentuk seperti titik atau tanpa dimensi. Titik tanpa dimensi adalah representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasikan di atas peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan simbol-simbol. Yang kedua yaitu garis satu dimensi. Garis adalah bentuk linear yang akan menghubungkan paling sedikit dua titik dan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek satu dimensi. Objek-objek jalan dan sungai dapat dipresentasikan dengan garis. Lalu ada pula yang namanya poligon. Poligon dua dimensi. Poligon digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dua dimensi. Suatu poligon yang sedikit dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung di antara titik tersebut. Di dalam basis data, semua bentuk area dua dimensi akan dipresentasikan oleh bentuk poligon. Terus di sini ada aplikasi sistem informasi geografis. Adapun contoh pengaplikasian sistem informasi geografis beberapa bidang seperti pengelolaan fasilitas, sumber daya alam, lingkungan, perencanaan pendudukan, transportasi, telekomunikasi, militer, ekonomi, dan bisnis. Kita jelaskan sedikit tentang aplikasi ini, yaitu pengelolaan fasilitas. Peta skala besar network analysis biasanya dipergunakan untuk pengelolaan fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam, studi kelayakan untuk tanaman, pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah bencana alam, dan analisis dampak lingkungan. Ketiga, lingkungan, pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi dan pengendapan lumpur di sekitar sungai, danau atau laut, pemodelan pencemaran udara, dan lain-lain sebagainya. Perencanaan, pemukiman, transmigrasi, tata ruang wilayah, tata kota, relokasi industri, pasar, pemukiman, dan lain-lain sebagainya. Ekonomi dan bisnis,
Penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, mesin ATM, showroom, dan lain-lain. Ada pula yang termasuk kependudukan, penyediaan informasi kependudukan, pemilihan umum, dan lain-lain sebagainya. Transportasi, inventarisasi jaringan seperti jalur angkutan umum, analisis rawan kemacetan dan kecelakaan, manajemen transit perencanaan rute, dan lain-lain. Telekomunikasi, inventarisasi jaringan perizinan lokasi-lokasi BTS serta pemodelan spasialnya, sistem informasi pelanggan atau bisa dibilang perencanaan pemeliharaan dan analisis perluasan jaringan dan lain-lain. Militer, penyediaan data spasial untuk perjalanan logistik, peralatan perang, dan lain-lain. Baik, tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang materi dasar dari sistem informasi geografis. Namun di sini yang akan saya tambahkan yaitu pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. Yang pertama dari Burroughs yang berbunyi kumpulan alat yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan dan mentransformasikan data spasial dari dunia nyata atau bisa disebut real world. Yang kedua, Aronoff yaitu segala jenis prosedur manual maupun berbasis komputer untuk menyimpan dan memanipulasi data bereferensi geografis. Yang ketiga, Esri yaitu sebuah sistem untuk mengatur, menganalisa dan menampilkan informasi geografis. Terus yang keempat yaitu Murray yang berbunyi sistem informasi geografis sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Lalu yang kelima, Marble et al. 1983 yaitu SIG merupakan atau sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data keuangan. Yang keenam yaitu Bernard Harsen yaitu sistem informasi geografis sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisa data. Dan yang ketujuh yaitu sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dan dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Lalu yang kedelapan yaitu Berry, sistem yang berbunyi sistem informasi geografis merupakan sistem informasi, referensi internal, serta otomasi data keuangan. Dan yang kesembilan yaitu Calkin dan Tomlinson yang berbunyi sistem informasi geografis merupakan sistem komputerisasi data yang penting. Dan yang 10 Alter yaitu sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mendukung perorganisasian data sehingga dapat diakses dengan menunjuk daerah kepada sebuah peta. Dan yang terakhir yaitu Petrus Pariono yang berbunyi sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Selain daripada pengertian, ada pula tugas utama sistem informasi geografis yaitu input data. Sebelum data geografis digunakan dalam sistem informasi geografis, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan digitalizing. SIG atau Sistem Informasi Geografis modern bisa melakukan proses ini secara otomatis menggunakan teknologi scanning. Pembuatan peta. Yang kedua,
Proses pembuatan peta dalam sistem informasi geografis lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan rakyat kartografi otomatis. Prosesnya diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem informasi geografis. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, manipulasi data, yaitu data dalam sistem informasi geografis akan membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem manipulasi teknologi sistem informasi geografis. Menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. Manajemen file. Yang keempat, ketika volume data yang ada semakin besar dan data jumlah user yang semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan database management system atau bisa disingkat DBMS untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengelola data. Analisis query. Sistem informasi geografis menyediakan kapabilitas untuk menampilkan query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi sistem informasi geografis digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren. Yang kelima, memvisualisasikan hasil. Untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil layarnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. Namun saat ini, sistem informasi geografis juga sudah mengintegrasikan tampilan peta dengan menambah laporan 3 dimensi dan multimedia. Ya, demikian hasil penjelasan dari materi dasar sistem informasi geografis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.